Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha wartosna ayeuna? Baik, Pak. Saya, Pak. Alhamdulillah. Oke, barudak. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui, belajar deui dina basa Sunda kelas 5. Samemeh mulai belajar hayu urang baca doa heula dipimpin ku Raya. Mangga Raya. Bersiap, duduk rapi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oh, gitu. Bismillah. Allah. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Rayan. Oke, barudak. Iya. Alhamdulillah kurang dipeparin kesehatan. Bapak mengucapkan hatur nuhun ke sadayana siswa anu disiplin hadir dinten ieu enjing ieu. Oke, Bapak ngahaturkeun nuhun ke ayah bunda anu tos ngebat. Oke, yang di rumah mohon voice-nya ditutup aja dulu ya. Oke. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab hiji, bab 1. Urang bade ngalanjutkan pembelajaran bab hiji. Anu kamari tos disiapkan bukuna? Terus, Pak. Oke. Barudak apa lagu Manuk Dadali itu? Ada yang hafal lagu Manuk Dadali enggak? Lupa, Pak. Enggak hafal? Hafal? Lupa. Lupa. Lagu Sunda apa ya? Lagu Warung Sunda tuh, Pak. Lagu Halo Halo Bandung udah pernah dinyanyiin ya? Oke, kita Halo Halo Bandung aja yang ada Bandungnya, yang ada Sundanya ya. Oke, untuk awal penyemangat kita, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk, barudak orang nyanyikan Halo Halo Bandung kanggo penyemangat awal pembelajaran. Oke, hitungan 3-nya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periawan. Halo, Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Lama beta berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api, mari bumi rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, alhamdulillah. Bapak ucapkan sedikit aturan seperti biasa untuk voice diatur on off-nya ya. Ketika menjelaskan di off semua, ketika ditanya salah satu yang ditanya, yang dibuka, ketika harus dibuka semua ketika saat tadi tuh sama tuh menyanyikan lagu bersama atau salam dan lain-lain itu baru dibuka bersama. Oke. Baik, Bapak akan mulai materi hari ini. Kita akan melanjutkan materi pada bab 1. Oke, Bapak akan buka PowerPoint, Bapak share. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini udah atur nuhun aja nih. Oke. Oke. Iya, halaman 8-nya di buku bahasa Sundanya. Oke, mangga bari dibuka, bari ditingali. Sambil dibuka, sambil dilihat, Bapak campur-campur ya bahasanya, biar ada sedikit penambahan informasi bahasa Sunda. Nah, di dia aya kegiatan di luar masa ayeuna, di luar pandemi. Nah, iya caritanya sebelum pandemi, satacan pandemi, atau setelah normal kembali. Oke, setelah itu seperti biasa kalau tidak upacara atau setelah upacara, kalian sebelum masuk kelas kan suka berbaris tuh. Iya. Masih ingat Bimo, masih ingat kegiatannya kalau mau masuk kelas itu apa dulu? Baris berbaris, Pak. Oh, baris. Yang mimpin siapa dulu kalau baris sebelum masuk kelas? Guru. Guru. Oke. Ada lagi kalau guru ada yang mengatur, kalau digambar guru. Kalau di masa-masa dulu waktu tatap muka itu waktu normal, kalian setelah upacara atau hari-hari biasa tapi sebelum masuk kelas itu ada yang piket untuk menyiapkan. Oke, kebetulan di sini digambarnya guru. Oke, baik. Sebelum Bapak jelaskan, kita Bapak tunjuk dulu yang baca. Oke, Ryan silakan baca. Dua, mere komentar baca beri tenan gambar dihadap ya. Sabada upacara murid-murid asup ke kelas masing-masing. Samemeh asup ke kelas. Bari selah dipimpin ku luluhur kelas. Saenggeus rapih barisna sakara luluhu kelas. Marentahkeun asup ke kelas. Giliran sabaris kemudian ku barisan parang nah. Oke, hatur nuhun. Nah, di dia kegiatan iya coba Bapak tanya Ali. Kegiatan iya fiksi atau napi non fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Iya, non fiksi. Kia, arti non fiksi itu apa, Kia? Artinya non fiksi itu apa? Udah sering disinggung di hari sebelumnya. Bentar, Pak. Lupa. Oke. Coba kegiatan baris berbaris ini cerita hayalan bukan? Bukan. Bukan. Nah, makanya masuk non fiksi. Berarti kalau non fiksi itu termasuk oke. Baik, Bapak tanya Adil. Adil, kalau non fiksi itu artinya apa? Sesuatu yang nyata. Iya, betul. Sesuatu yang nyata atau ini peristiwanya benar-benar terjadi atau sudah dialami. Nah, seperti itu. Ini kenyataan walaupun kejadiannya sebelum pandemi atau pada saat normal. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah upacara, siswa atau murid-murid sebelum masuk kelas itu berbaris dulu dipimpin oleh
Lulugu kelas. Fida, lulugu kelas itu artinya apa? Ketua kelas, Pak. Ya? Ketua kelas, Pak. Iya, benar, ketua kelas. Kalau ketua kelas itu persamaannya apa, Haura? Kalau kalian suka manggilnya? Di singkatan, ada singkatannya tuh? Dulu, masih inget nggak? Ada di strukturnya. Yang jadi sekretaris siapa yang paling tinggi dari siswa itu namanya apa? Bentar, Pak, lupa. Oke. Yang mimpin siswa tuh. Ketua di kelas. Oke, masih lupa. Oke, Aisyah. Apa namanya? Pemimpin, Pak. Pemimpin. Di jabatan di strukturnya. Ryan, apa namanya? KM. Iya, KM, ketua muridnya. Mana KM-nya? Mana KM-nya? Suka begitu tuh. Kalau ada kepentingan, kalau ada kegiatan gurunya suka nanya. Mana KM-nya? KM pimpin. Nah, seperti itu. Nah, dipimpin oleh lulugu kelas atau ketua kelas atau KM-nya. Lalu suruh berbaris, setelah rapi, barisan yang paling rapi baru boleh masuk. Nah, seperti itu. Oke. Dari deskripsi atau penjelasan cerita barusan, bisa dimengerti tujuan dari cerita dan gambarnya, anak-anak? Iya, alhamdulillah. Ya, betul. Nah, di sini ada tuntutan untuk memberikan komentar. Kalian sudah, menurut Bapak, kalian sudah pintar memberikan komentar. Walaupun komentarnya spontan. Nah, spontan itu artinya kadang tidak disiapkan atau tidak diarahkan dalam pembelajaran atau merasa itu biasa aja, hal-hal yang biasa. Padahal itu merupakan komentar. Nah, dari penjelasan tadi ada beberapa komentar. Coba tadi siapa ya? Naura, komentar yang A, baca. Yang mana, Pak? Yang A nih. Ada di tampilan, di slide ada, di buku ada. Kalian sambil buka-buka aja ya di rumah. Jadi biar lebih kuat. Kegiatan sameme asup ke kelas baris heula mangrupakeun kebiasaan nu hade. Sebab asup ke kelas memang kudu tertib. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, salah satu contoh komentar di sini ada kegiatan yang dinilai, ada alasan kenapa nilainya A atau B atau jelek atau bagus gitu. Di sini ada kegiatan sebelum masuk kelas, kegiatan yang bagus, baik. Sebab, nah harus disampaikan juga tuh. Jadi kita nggak cuma pinter untuk menilai, tapi bisa memberikan tanggapan atau alasan lainnya. Nah, bisa juga komentar di sini dimasukkan ke kritik. Oke, hanya di sini komentar, kalau kritik lebih mendalam. Baik, yang B. Sekarang yang B, Bapak cek yang hadir. Ali, baca Ali, yang B-nya Ali. Asup ka kelas dimimitian ku
barisan pangrapihna cara ieu bisa dicontoh. Sabab bisa ngabiasakeun rapih serta disiplin. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Nah, itu komentar yang kedua yang dinilai atau dilihat itu kerapihannya. Bagaimana yang paling rapi barisannya itu yang paling duluan masuknya. Sehingga siswa atau barisannya berusaha untuk rapi. Tujuannya agar kalian senantiasa di luar sekolah juga untuk mengutamakan kerapihan. Baik rapi itu banyak. Ada rapi berpakaian, rapi bertutur kata, ada rapi terutama dalam antrian. Nah itu, rapi juga itu menunjukkan kualitas atau kedewasaan siswa. Nah di sini. Oke, anu katilu. Anu katil, anu C bacaku Adil. Lulugu kelas mingpin baris. Cakur murid kudu patuh ka lulugu kelas. Sebab lulugu kelas dipilih ku sakabeh murid. Iya, begitu ya. Ketua kelas atau KM karena ditunjuk dia berarti dia yang bertanggung jawab pada teman-teman kelasnya. Begitu juga teman-temannya harus patuh. Tetapi KM-nya tidak semena-mena. Ya, harus mengikuti aturan agar tidak tersinggung yang diaturnya. Di kelas 5 KM-nya siapa? Aska, Pak. Wih, Aska, mantap Aska. Oke. Lanjut ke halaman selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Bapak tanya dulu. Yang tadi tentang komentar, ada yang belum paham? Ada yang belum mengerti? Boleh mengajukan pertanyaan atau yang lainnya biar lebih paham. Silahkan. Oke, Bapak buka lagi di sini. Di sini ada 3 komentar. Komentar pertama, ya, merupakan kebiasaan HD baris. Nah, di dia ayat di kalimat nah kalimat yang di sini ada pada kalimat pertama. Kalimat pertama. Terus komentar kedua ada di kalimat kedua. Oke. Komentar ketiga ada di antara keduanya atau bisa masuk ke kalimat pertama atau kalimat kedua. Nah, itu bisa sejauh mana kalian ngebuka hal-hal yang bisa dinilai. Oke. Nah, sekarang kegiatan belajarnya. Bagaimana komentar kalian? Oke, di sini baca oleh Alvin. Samemeh diajar murid kelas 5 biuk rapih maker. Sanggus rapi tuluy maca doa dipimpin ku seksi karohaniam. Satuntasna maca doa kakara ibu guru ngawitan ngawulang. Nah,
Coba di sini Bapak cek dulu. Azga, ada berapa kalimat di sini, Azga? Kalimat apanya? Ini kan ini kalimat. Kalimat itu satu baris sampai titik kalimat itu. Ya. Oke. Nah, ada berapa kalimat nih? 3. 3. Oke, pinter. Nah, dari 3 ini bisa dibikin 3 komentar. Komentar pertama untuk baris pertama, komentar kedua untuk baris kedua, dan komentar ketiga untuk baris terakhir. Berarti Nah, itu. nyalin dong, Pak. Kenapa? Sama aja kayak nyalin, Pak. Bisa kayak nyalin, tapi harus memakai aturan-aturan komentar seperti yang ada di atas. Nah, kegiatan itu bagus. Nah, misalnya gini. Nah, kegiatan titik-titik itu bagus karena, nah, pakai komentar lagi, pakai alasan gitu. Iya, menyalin, betul. Menyalin sebagian dari kalimat yang dituju, yang dinilai. Nah, kegiatan ini, misalnya kegiatan baris pertama apa? Bagus. Bagusnya kenapa? Sabab. Nah, seperti itu. Oke. Mulai bisa dimengerti, anak-anak? Oke, jadi per kalimat diambil yang baiknya apa? Kegiatan baik. Kenapa masuk baik? Kenapa nilainya baik? Sabab atau karena begitu. Kalian boleh memakai bahasa Indonesia dulu yang di sebelahnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini akan Bapak ini dulu, akan Bapak lewatin dulu untuk tugasnya nanti share, kita ngebahas dulu aja. Oke. Selanjutnya kita masuk yang tadi gimana? Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita tolong voice-nya di off dulu. Atau ada pertanyaan anak-anak? Tadi ada yang nanya, bukan? Oh, bukan. Baik. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian B, ngabandungan. Oke, di sini ada Bandung, tapi bukan ke kota Bandung kita. Fida, ngabandungan artinya naon ngabandungan teh, Fida? Mendengarkan, Pak. Iya, mendengarkan. Berarti sebagian mendengar. Karena di sini ada dialog, sebagian mendengarkan dengan seksama tuh. Sebagian lagi iya, baca. Oke, di sini ada yang memainkan peran. Peran 1 sebagai guru, peran 2 sebagai Hamid, peran 3 Ana, peran 4 Dana. Berarti ada 1 guru, Iman, Hamid, Ana, Dana. 5 orang. Oke, 5 orang. Oke, Fida, raise hand. Ada yang bisa dibantu? Bimo juga. Silakan. Oke. Bimo jadi Pak Guru, Fida jadi anak, yang jadi Iman. Oke, ada yang mau jadi Iman? Akunya siapa nih? Apa itu, Pak? Aska, Pak. Oke, Aska. Oke. Iman, Aska. Hamid sama Dananya siapa, Pak? Dana. Hamid siapa? Sama Dana. Oke. Dana, nggak ada yang ini?
Ya, cuma sepintas tapi lumayan masuk. Oke, yang jadi Dana Ryan aja deh. Oke. Oke, siap. Dialognya silakan Pak Guru. Wah, kelas 5 pohara hadana tadi dina ngalaksanakan pancen upacara. Hatur nuhun, Pak. Tapi ulah kalelenjoan kegiatan anu geus hade teh kudu dipertahankan. Malah mung bisa mah ditingkatkan deui. Yang jadi Hamid nggak ada? Siapa? Oke. Ada orang. Oke, Bapak aja yang jadi Hamid. Leres, Pak? Unggal dinten Sabtu abdi sadaya siap pikeun latihan, Pak. Hade pisan. Namun hayang ade. Memang kudu latihan terus. Sabab lamun teh latihan kadang-kadang karagok. Leres Dan Iya, leres pisan, Pak. Ayeuna mah hayu urang mimitan diajar bae. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih. Baik. Apa tanya? Haura. Ini lagi ngobrolin apa, Haura? Sedang melaksanakan tugas upacara, Pak. Iya, betul. Coba anak-anak, kalian sudah pernah latihan upacara belum dulu? belum, Pak. Belum ya? Waduh, sayang banget. Sekarang kelas 5, bentar lagi kelas 6. Waduh, oke. Dulu waktu masih normal sebelum pandemi itu kalian pasti sering lihat kalau tiap minggu itu ada gantian kakak kelas atau SMP pada latihan upacara ya. Nah, di sana banyak sekali nilainya. Selain itu melatih kedisiplinan, melatih kepercayaan diri, terus yang paling utama adalah menjadikan jiwa-jiwa generasinya lebih kuat, oke, lebih semangat. Dan tujuan yang lebih panjang adalah mewakili dirinya, misalnya siswa kelas 5 ini dilatih terus. Tujuan yang panjangnya adalah bisa mewakili sekolah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, mewakili Indonesia menjadi paskibraka. Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Itu. Apakah ada keuntungan lain, Pak? Ada. Mereka itu yang lulus paskibraka itu, apalagi yang sukses, ya, yang sukses menjalankan tugas saat 17-an, misalnya di Istana Negara itu bonusnya banyak. Ya, bonusnya banyak, ada beasiswa sampai masuk pekerja di pemerintahan. Itu, oke. Itu salah satu bonusnya. Tetapi yang paling penting adalah mendidik karakter siswa yang kuat dan berprestasi. Nah, itu tentang dialog persiapan atau kegiatan upacara di kelas 5. Oke, kita lanjut. Nah, selain dari menyimak dialog tadi, di sini juga ada pengetahuan tentang mencatat pokok cerita.
Apa saja pokok-pokok ceritanya? Nah, dari dialog tadi ada beberapa pokok pikiran dalam cerita. Di sini yang pertama pancen upacara pohara hadena. Pokok cerita bisa termasuk kata kunci atau kata informasi yang paling penting. Oke, informasi yang paling penting kedua adalah kegiatan yang sudah baik harus dipertahankan. Oke, ini nggak jadi tugas kalau ini, insya Allah yang tadi aja. Nah, di sini bagaimana pengetahuan? Kalau ini komentar lebih tinggi dari komentar, lebih mendalam. Oke, ini bisa lebih kuat, lebih cepat kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia langsung. Oke. Tapi Bapak tanya dulu, kalian ngerti nggak menentukan pokok cerita atau pokok pikiran di sini? Berat ya? Iya berat, karena harus paham dalam bahasa Indonesianya dulu. Ada di bahasa Indonesia juga ada menentukan pokok cerita atau pokok pikiran ada. Oke. Hanya biasanya menentukan pokok pikiran itu dalam sebuah cerita langsung. Oke, kalau di sini dalam dialog. Memang lebih susah kalau dalam dialog. Walaupun sudah diketahui hal-hal yang sedang dibicarakan itu apa. Nah, di sini tentang kegiatan upacara. Kalau satu aja cukup, Pak? Cukup, boleh. Oke. Nah, di sini sebetulnya lebih dari 2, makanya di sini suruh dicari lagi. Selain pancen upacara pohara hadena dan kegiatan yang sudah baik itu harus dipertahankan, di sini ada lagi pokok ceritanya. Seperti di dialog, latihan rutin tiap hari Sabtu. Nah, di sini ada anak tuh. Anak bilang begitu. Terus ada lagi rutin latihan sehingga kegiatannya tidak kaku. Biar tidak karagok di sini. Kagok itu kaku ya. Tidak kaku lagi, apalagi kalau paskibra tuh. Kalau paskibra kan harus minimal biasanya kan 3 orang. Kalau enggak sering latihan itu yang satu kaki kanan, yang satu kaki kiri. Itu bahaya ya. Bahayanya artinya ya enggak pede juga, malu juga. Itu harus sering kompak latihan. Apalagi pada saat narik bendera tuh. Waduh, jarang latihan, ntar salah naliinnya bisa-bisa warnanya warna yang di atas apa, yang di bawah apa. Jadi bukan bendera kita, bahaya itu. Iya, setelah kacau, pas peserta yang lain, kelas yang lain pada ketawa. Waduh, jadi tambah kacau upacaranya, ketawa-ketawa akhirnya. Begitu ya. Sering tuh kan dulu, iya pas ditarik benderanya nyangkut atau ngelipet. Nah, seperti itu. Itu pentingnya latihan yang rutin, yang rajin. Oke. Nah, tadi sudah Bapak tambahkan cerita-cerita, bukan cerita, pokok pikiran selain yang 2 tadi. Nah, seperti itu. Oke, tapi di sini Bapak tidak tugaskan, ini lumayan berat ke kalian. Cukup Bapak menjelaskan saja, yang penting kalian informasinya atau pengetahuannya seperti itu. Oke, sekarang kita tanya jawab aja. Oke, yang nomor 1 nanti Bapak ini lagi, Bapak kalau ada kendala Bapak lempar lagi. Yang belum adalah yang belum ditanya Azka. Yang belum ditanya Azka, Kevin, Alta. Oke. Coba apa sebabnya tugas upacara itu baik?
Ya menurut Aska aja nggak apa-apa, nggak menurut cerita di sini nggak apa-apa. Menurut pengetahuan Aska. Untuk menghormati pahlawan. Iya, mantap. Boleh, boleh, boleh. Yang kedua, Alta. Tadi Aska bilang untuk menghormati, mengenang jasa para pahlawan. Nah, menurut Aska, kenapa kegiatan upacara ini bagus? Atau itu kegiatan upacara itu bagus? Kenapa? Alta, ya. Menurut Alta. Altanya ada? Oke. Menurut pikiran Alta aja. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Voice-nya sayang. Alta voice-nya. Oke. Nah, menurut Alta kenapa bagus kegiatan upacara itu? Melaksanakan tugas upacara itu? Melatih rasa nasionalisme. Iya, melatih rasa nasionalisme, cinta tanah air begitu. Karena dalam upacara itu ada simbol-simbol kenegaraan, ada lambang-lambang kenegaraan. Bendera, kebangsaan, terus lagu wajib nasional, terus mengheningkan cipta, menghormat, dan semuanya. Terus kedisiplinan. Oke, bagus. Nah, sekarang Kevin. Bagaimana caranya mempertahankan kegiatan yang baik, terutama melaksanakan upacara itu? Bagaimana cara mempertahankannya? Kevinnya ada nggak? Oke, Kevin. Kevin ada, Pak. Ada. Oke, Kevin. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Di ceritanya juga ada, di dialognya. Bagaimana cara mempertahankannya? Oke, Vida tuh. Bagaimana cara mempertahankannya, Vida tadi? Dengan berlatih terus, Pak. Iya, betul. Dengan berlatih terus. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Sudah pintar-pintar nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke, kalau tadi kan non fiksi. Nah, ya, tadi non fiksi, sekarang fiksi. Oke, kita membaca cerita. Santai, sekarang santai. Baik, sekarang ini ada berapa baris? Bapak hitung dulu. Oke, lumayan. Baik. Nah, sekarang membaca berantai. Oke. Membaca berantai, siswa Bapak tunjuk yang baca selanjutnya. Baca pertama dan selanjutnya. Kebagian masing-masing 1 titik. Oke. Tiap 1 titik. Oke, yang pertama. Halaman berapa, Pak? Halaman 14. Ini ada nih di layar. Oke. Ada di layar tuh. Oke, yang pertama yang paling mudah nih. Siap? Haura. Dewi Sri. Dina hiji poe Batara guru ngayakeun gempungan pikeun nyawalakeun pangwangunan karaton anyar. Oke, lanjut Alta.
Baik, tidak, kayaknya kurang ini nih, kurang merhatiin nih. Oke, Bu Fauzia, lanjut sama yang di kelas. Bu Fauzia, tiap satu titik. Ada yang di kelas enggak ya? Halo Bu Fauzia, ada yang di kelas enggak? Yo, yang di kelas, baca. Halo, Pak. Hanya ada yang salah ada nggak? Ayo dilanjut bacanya. Sampai mana, Pak? Waduh, nggak merhatiin juga. Oh. Waduh, nggak merhatiin nih. Kalau nggak merhatiin, Bapak lewat. Oke, lewat dulu. Iya, siapa yang raise hand? Silakan. Itu. Oke. Lanjut Alvin. Ya, baca Alvin. Sadaya dewa nu sumping dina gempungan ngaluyuan karena eta rencana. Ya, makasih. Yo, yang di kelas. Silakan Bu Fauzia yang di kelas. Yang di kelas nggak ada ininya ya, nggak ada. Kenan nulungku halaman benar ayat 2. Iya. Iya, udah, Dean udah. Sampai titik barusan. Baik, kembali ke Alta. Saya, Pak. Altanya nggak ketemu lagi Alta. Ya, Pak. Ayo dilanjut. Cimata nu kaluar tina soca dewa anta teh jadi endog tilu siki. Oke. Nggak kelewat itu? Oke, dah nggak apa-apa. Lanjut yang di kelas, yang kedua, yang di kelas. Mana yang kedua? Tadi kan ada 2 orang. Cimata nu kaluar dewa anta teh jadi endog tilu siki. Ya. Jadi diulang bacanya nggak apa-apa deh. Udah tanggung. Mulai. Iya. Oke, Ryan. Yang mana, Pak? Tadi suaranya nggak jelas. Yang dibaca. Oke, Naura. Nggak apa-apa, tunggu dulu ya Ryan ya. Ya, Pak. Antukna berebai cisocana, Kak. Antukna berebai cisocana. Oke, dilanjut Ali. Cimata nu kaluar tina soca dewa anta teh jadi endog tilu siki. Oke, lanjut. Tadi Ryan. Ningali kejadian kitu dewa narada masihat bongbolangan sangkan eta endog teh dicandak ka Batara Guru. Oke, terima kasih. Dilanjut oleh Vida. Dewa anta nyandak endog pikeun dipasrahkeun ka Batara Guru. Mawana diheum sabab
ke gaduh panangan. Dewa Anta nggak punya tangan. Oke, Aisyah. Di tengah lapangan Dewa Anta papagi jeung makhluk Garuda. Oke, jeung manuk Garuda. Adil. Silakan Adil. Voice-nya. Dewa Anta ditanya tapi teh nembalan sabab keur ngaheum endog. Oke, Azka. Mana sih tadi suaranya patah-patah? Oke, nggak apa-apa, tunggu aja. Siapa ya? Kia. Manuk Garuda ambak Dewa Anta disamber endogna ragrag 2 siki. Oke. Azka lagi. Udah jelas belum? Yang endok nu ya? Iya. Endok nu ragrak teh jadi babi jeung burit. Oke. Kepada tadi teh siapa ya? Oke, yang di kelas Dean. Siapa yang satunya tuh? Yang perempuannya? Oke, Siapa, Pak? Yang di kelas. Yang di kelas enggak kameranya enggak on ya. Baik, dilanjut kepada Haura. Oke, Haura. Nu akhirna jadi hama pare. Wih, ceritanya seru. Oke, dilanjut lagi kepada Ryan. Dewa Anta neruskeun lalam pangan bari bawa endog sasiki sesana lajeng disanggakeun ka Batara Guru. Oke, Alta. Voice-nya Alta. Batara Guru nyerahkeun deui endog Patwa sang bicara Anggalia. Tadi udah. Oke, betul. Oke, Vida. Sanggeus dipiara sababaraha poe endong teh megar. Iya, lanjut Naura. Nyampe mana, Pak? Nyampe megar. Gak nemu? Belum, Pak. Oke, Aisyah. Tina endog keluar hiji istri gelis anu dianggeran nan Dewi Sri. Iya, lanjut kepada Ali. Dewi Sri diracun tuluy dialungkeun ka bumi. Parentah de Batara Guru. Lanjut Azka.
Aska, oke. Ada kendala. Alvin? Dewa abad Dewa Sri pohara sedihna sabab ajeuna kudu papisah. Iya. Yang di kelas. Oke, Dean. Tatara guru pohara nyaahna ka Dewi Sri. Dewi nu sejen jadi sirik ka Dewi Sri. Oke, temannya yang di kelas. Dewi Sri diracun tuluy dialdongkeun ka bumi. Oke, lanjut oleh Haura. Rahayat nu aya di bumi ngariung di deket layon Dewi Sri. Tuluy layonna dikubur. Iya. Ryan lagi. Mendek sababaraha waktu tina kuburan Dewi Sri kaluar tutuwuhan di antarana pare. Iya. Fida. Nurutkeun carita tingimi harita ayana pare di bumi teh. Oke. Ceritanya, katanya menurut cerita ini atau Dewi Sri yang sering kalian pernah dengar mungkin bahwa dongengnya adanya padi itu seperti ini katanya. Oke, mulai dari dewa yang membawa telur, 3 telur, 1 telur katanya nih isinya Dewi Sri, 1 telur binatang, maaf babi, 1-nya berit, tikus, yang 2 binatang tadi jatuh akhirnya jadi hama, yang 1-nya jadi Dewi Sri. Dewi Sri sangat disayang oleh Batara Guru. Ya, Batara Guru itu ceritanya paling kurang lebih dewa paling dihormat gitu. Ternyata di antara dewa-dewa atau di antara dewi-dewi itu juga terjadi iri hati. Malah tindakannya sampai membuat Dewi Sri meninggal, ceritanya begitu. Akhirnya dikubur di bumi. Nah, setelah itu ternyata ada yang keluar dari kuburannya tanaman padi, katanya seperti itu. Tapi ini fiksi, oke, hanya hiburan semata. Tapi seru juga sih, karena di sinetron suka ditayangin juga tuh, walaupun versinya berbeda-beda. Nah itu, baik, kita akan masuk ke akhir kegiatan. Di sini ada menulis cerita dari gambar. Kalian sudah pada pintar ini bagaimana menghubungkan atau bagaimana membuat tulisan cerita yang menjelaskan isi gambar. Nah itu karena waktunya sudah mau habis, Bapak bacakan saja. Di dalam gambar pertama di sini, dalam gambar pertama seorang anak berpakaian bebas, santai, membawa buku, seorang anak laki-laki itu. Nah, terus bagaimana deskripsinya? Nah, deskripsinya di sini memilih nama Karim dalam mewakili nama laki-laki. Kebetulan kalian boleh di sini pakai nama siapapun laki-laki ya di sini. Karim meuli buku ti toko, indit jeung balik ti toko teh teu naik tuntupakan. Ini kan kelihatan jalan kaki, nggak ada kendaraan lain, maka disebutnya, diceritakannya begitu.
Lalu ngahaja lempang sabab terjauh timahna. Kenapa jalan ya? Biasanya nggak jauh dari rumah. Oke, seperti itu. Terus kenapa jalannya cepat-cepat ya? Karena pengen cepat nyampe rumah, pengen cepat baca buku yang dibelinya. Nah, apakah kalian senang baca buku seperti Karim? Oke, bukunya dalam bentuk gadget. Ada buku di situ, namanya buku elektronik. Nah, yang kedua, ini gambarnya mirip sama si yang pertama. Jadi masih lanjutan dari gambar pertama ceritanya. Dijelaskan lagi, sesampainya di rumah, cepat-cepat dia salin, ganti baju ini artinya. Setelah salin masuk ke ruangan tengah. Di ruangan tengah Karim duduk di kursi lalu membuka buku yang tadi dibelinya. Itu. Dia semangat banget bacanya karena dia senang membaca. Oke, itu jadi amanat kita walaupun zaman pandemi, walaupun banyak gangguan di rumah, paksakan untuk selalu senang membaca. Karena membaca adalah jendela pengetahuan. Oke, salah satu cara untuk meningkatkan bakat dan prestasi kita. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, kita masuk ke akhir. Di sini kita ada dua tugasnya. Tugas pertama membuat komentar, yang ini, yang kedua membuat cerita. Oke, di sini. Oke. Nah, ini ceritanya. Oke, ini sedang apa? Boleh dilanjutnya? Itu halaman berapa, Pak? Ini halaman 20. Jadi PR-nya ada dua. Iya, PR-nya ada dua tuh. Yang pertama komentar, halaman 8. Yang kedua membuat cerita, betul. Di sini kalian boleh Karim, tapi usahakan ganti deh siapa gitu ya. Nah, ini kegiatannya sama nih, ya, kegiatannya sama. Bahasa Sunda atau bahasa pakai bahasa Sunda? Ya? Iya, pakai bahasa Sunda. Dikirimnya nggak usah hari ini, kalau apa karena rada berat, boleh dikirimnya hari Sabtu atau hari Minggu. Hari Minggu boleh ya, boleh hari Minggu. Oke, anak-anak, kita sudah masuk, waktunya sudah lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak ucapkan hatur nuhun. Oke, Bapak Staff Share. Terima kasih juga kepada tadi Geo ya. Geo, Detra sudah hadir. Tadi mana ya Geo ya? Oke. Oke, halo Geo. Oke. Detra mana Detra tadi ya? Ini anak kembar. Oke, oh iya ada Jiho ya, ada Jiho. Oke, baik semuanya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Ya, Ryan, Haura, Naura, Alta, Kia, Ali, Aisyah. Terus yang di kelas Jiho, Dean, sama siapa tuh temannya satu lagi perempuan? Iya. Fida, Alvin, Adil, Geo, Ryan, Aska. Oke, semoga sehat-sehat selalu, semangat selalu, sayang saudara, sayang orang tua, dan disayang sesamanya. Oke, baik, sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Selamat belajar. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, dadah.